Buku Kejadian mengisahkan penciptaan alam semesta, asal-usul umat manusia, pangkal dosa dan penderitaan di dunia, serta bagaimana Allah berhubungan dengan manusia. Buku Kejadian dapat dibagi ke dalam dua bagian yang penting. Yang pertama pasal 1 sampai 11, penciptaan alam semesta dan asal-usul umat manusia. Dalam bagian ini juga diceritakan tentang Adam dan Hawa, Kain dan Habil, Nuh dan banjir besar, serta menara Babel. Yang kedua, pasal 12 sampai 50. Asal-usul nenek moyang bangsa Israel. Nenek moyang pertama ialah Abraham. Ia terkenal karena iman dan ketaatannya kepada Allah. Lalu menyusul sejarah Ishak anak Abraham dan Yakub anak Ishak. Yakub disebut juga Israel. Kemudian sejarah ke-12 anak laki-laki Yakub. Merekalah yang menjadi pendiri ke-12 suku Israel. Penulis memberi perhatian khusus kepada salah seorang anak Yakub yang bernama Yusuf. Dan peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan Yakub bersama anak-anaknya dan keluarga mereka masing-masing pindah ke Mesir. Meskipun buku ini mengisahkan tentang orang-orang di zaman awal, namun yang mendapat tekanan khusus ialah kisah tentang perbuatan-perbuatan Allah. Buku ini dimulai dengan penegasan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dan diakhiri dengan janji bahwa Allah akan tetap memperhatikan umatnya. Yang memegang peranan utama di seluruh buku ini ialah Allah yang menghakimi dan menghukum barang siapa yang berbuat salah. Dia pula yang membimbing dan menolong umatnya serta membentuk sejarah mereka. Buku yang kuno ini ditulis untuk mencatat kisah tentang iman suatu bangsa dan juga untuk membantu agar iman itu tetap hidup. Pada kitab Kejadian ini berisi tentang penciptaan alam semesta dan manusia, pasal 1 sampai 2. Pangkal dosa dan penderitaan pada pasal 3, dan dari Adam sampai Nuh pasal 4 sampai 5. Nuh dan banjir besar ada pada pasal 6 sampai 10. Menara Babel ada pada pasal 11 ayat 1 sampai 9, dan dari Sem sampai Abram pasal 11 ayat 10 sampai 32. Para kepala keluarga Abraham, Ishak dan Yakub ada pada pasal 12 sampai 35. Sedangkan keturunan Esau ada pada pasal 36. Yusuf dan saudara-saudaranya pasal 37 sampai 45, dan orang Israel di Mesir ada pasal 46 sampai 50. Riwayat penciptaan alam semesta. Pada mulanya, waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Samudra yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh gelap gulita.
Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Allah berkata, "Jadilah terang." Lalu ada terang. Allah senang melihat hal itu. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan dinamakannya terang itu siang, dan gelap itu malam. Malam lewat, dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Kemudian Allah berkata, "Jadilah sebuah kubah untuk membagi air itu menjadi dua, dan menahannya dalam dua tempat yang terpisah." Lalu hal itu terjadi. Demikianlah Allah membuat kubah yang memisahkan air yang ada di bawah kubah itu dari air yang ada di atasnya. Kubah itu dinamakannya langit. Malam lewat, dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah air yang ada di bawah langit mengalir ke satu tempat, sehingga tanah akan kelihatan." Lalu hal itu terjadi. Allah menamakan tanah itu darat, dan kumpulan air itu dinamakannya laut. Dan Allah senang melihat hal itu. Allah berkata lagi, "Hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu jenis yang menghasilkan biji-bijian dan jenis yang menghasilkan buah-buahan." Lalu hal itu terjadi. Demikianlah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, dan Allah senang melihat hal itu. Malam lewat, dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah ada benda-benda terang di atas langit untuk menerangi bumi, untuk memisahkan siang dari malam, dan untuk menunjukkan saat mulainya hari, tahun, dan hari raya agama." Maka hal itu terjadi. Demikianlah Allah membuat kedua benda terang yang besar, yaitu matahari untuk menguasai siang, dan bulan untuk menguasai malam. Selain itu, dibuatnya juga bintang-bintang. Allah menempatkan benda-benda terang itu di langit untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Dan Allah senang melihat hal itu. Malam lewat, dan jadilah pagi. Itulah hari yang keempat. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah di dalam air berkeriapan banyak macam makhluk hidup, dan di udara berterbangan banyak burung-burung." Maka Allah menciptakan binatang-binatang raksasa laut dan segala jenis makhluk yang hidup di dalam air, serta segala jenis burung. Dan Allah senang melihat hal itu. Allah memberkati semuanya itu dengan memberi perintah kepada makhluk yang hidup di dalam air supaya berkembang biak dan memenuhi laut, dan kepada burung-burung supaya bertambah banyak.
Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang darat, yang jinak dan yang liar, besar maupun kecil." Lalu hal itu terjadi. Demikianlah Allah membuat semuanya itu, dan Ia senang melihat hal itu. Kemudian Allah berkata, "Sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan atas segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil." Demikianlah Allah menciptakan manusia, dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan, "Beranak cuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar. Untuk makananmu, kuberikan kepadamu segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. Tetapi kepada segala burung dan binatang liar lainnya, kuberikan rumput dan tanaman berdaun sebagai makanannya." Maka hal itu terjadi. Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuatnya itu, dan Ia sangat senang. Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang keenam. Maka selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Pada hari yang ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu, lalu Ia beristirahat. Maka diberkatinya hari yang ketujuh itu, dan dijadikannya hari yang khusus, karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Itulah riwayat penciptaan alam semesta. Ketika Tuhan Allah membuat alam semesta, belum ada benih yang bertunas dan belum ada tanam-tanaman di bumi, karena Allah belum menurunkan hujan dan belum ada orang untuk mengerjakan tanah itu. Tetapi air mulai merembes dari bawah dan membasahi permukaan bumi. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, dan ditempatkannya di situ manusia yang sudah dibentuknya itu. Tuhan Allah menumbuhkan segala macam pohon yang indah, yang menghasilkan buah-buahan yang baik. Di tengah-tengah taman tumbuhlah pohon yang memberi hidup.
dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebuah sungai mengalir dari Eden, membasahi taman itu, dan di luar Eden, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai itu mengalir mengelilingi tanah Havila. Di situ terdapat emas murni dan juga wangi-wangian yang sulit diperoleh, serta batu-batu permata. Sungai yang kedua bernama Gihon. Airnya mengalir mengelilingi tanah Kus. Sungai yang ketiga bernama Tigris dan mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat bernama Efrat. Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Allah berkata kepada manusia itu, "Engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon di taman ini, kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga." Lalu Tuhan Allah berkata, "Tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya." Maka ia mengambil sedikit tanah dan membentuk segala macam binatang darat dan binatang udara. Semuanya dibawa Allah kepada manusia itu untuk melihat nama apa yang akan diberikannya kepada binatang-binatang itu. Itulah asal mulanya binatang di darat dan udara. Mendapat namanya masing-masing. Demikianlah manusia itu memberi nama kepada semua binatang di darat dan di udara. Tetapi tidak satu pun di antaranya bisa menjadi teman yang cocok untuk membantunya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan selagi ia tidur, Tuhan Allah mengeluarkan salah satu rusuk dari tubuh manusia itu, lalu menutup bekasnya dengan daging. Dari rusuk itu, Allah membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Maka berkatalah manusia itu, "Ini dia, orang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kunamakan dia perempuan, karena ia diambil dari laki-laki. Itulah sebabnya orang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu." Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.